Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril Ajam Saifuddin. Di sini saya akan melanjutkan tugas video mengenai try, catch, dan juga UML. Di sini saya akan melanjutkan menggunakan codingan yang sebelumnya saya buat, yaitu sistem parkir kendaraan, di mana saya akan menambahkan try dan catch-nya saja di main.java. Kemudian saya akan membuat kelas baru untuk custom exception. Nah, pertama-tama kita buat dulu kelas baru yang namanya input salah exception. Gunakan extend exception. Nah, kelas ini tuh nantinya akan mewarisi semua yang ada di si kelas exception ini. Nah, kelas exception ini adalah kelas bawaan Java untuk semua error. Kita akan membuat juga konstruktor, di mana kita harus menggunakan public kita juga memerlukan super buat si persannya. Kemudian pada main.java kita akan membuat dulu si block try-nya, yang dimana si block try ini gunanya untuk semua input user kita masukkan dulu ke dalam block try yang memungkinkan atau berpotensi menimbulkan error. Jadi kita masukkan dulu semua input user ke dalam block try. Nah, kemudian di sini juga kita melakukan dulu validasi menggunakan if. Nah, di sini tuh cara bacanya, jika si user tidak memilih di antara angka 1 dan 2, maka dia akan menggunakan throw new. Dia akan melempar bila terjadi kesalahan ke dalam ke si catch dan ke si exception, class exception, dan nanti akan menampilkan pesan pilihan kendaraan tidak valid. Nah, kemudian kita juga membuat validasi kedua untuk si input pas lama parkirnya atau lama jam parkir dengan menggunakan if juga. If Nah, pada validasi ini cara bacanya juga sama. Jika si user menginputkan kurang dari sama dengan 0, maka dia akan juga melemparkan atau throw dan menampilkan pesan lama parkir harus lebih dari 0 jam. Nah, kemudian kita harus membuat si block catch-nya. Itu tuh untuk kalau di si block try ini terjadi kesalahan, dia akan tetap berjalan dan akan masuk ke si block catch ini. Jadi kita harus membuat dulu si catch exception, kemudian kasih
Nah, kita juga nantinya ketika ada kesalahan dalam input pada block try yang diinputkan oleh user, si cache akan menampilkan pesan input tidak valid ditambah dengan get message atau pesan error dari si class exception-nya itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke diagram UML, yang dimana diagram UML itu saya mengambil referensi dari Universitas Bina Sarjana Informatika untuk simbol UML-nya, yang dimana di sini pertama kita menggunakan diagram UML kelas, yang dimana kelas ini adalah himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama, yang dimana di kelas ini kita bisa lihat biasanya yang pertama itu ada nama kelasnya, terus ada tipenya apa, tipe datanya, dan juga atributnya apa, dan yang terakhir di sini ada metodenya apa dan juga tipenya apa. Nah, kemudian saya juga menggunakan si extend, yang dimana extend itu adalah generalization. Kita bisa baca di sini generalization. Nah, dalam simbol generalization dia itu hubungan di mana objek anak descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk atau ancestor. Jadi si kelas motor dan kelas mobil ini adalah turunan dari si kelas kendaraan. Kemudian di sini saya juga menggunakan simbol dari dependensi, yang dimana dependensi itu adalah hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri. Juga ada main dan juga input salah exception. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila presentasi kali ini ada salah kata yang saya ucapkan atau kurang jelas untuk menyampaikan presentasi kali ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.